Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan masuk kepada mata kuliah studi kelayakan bisnis. Di mana studi kelayakan bisnis ini kita akan membahas satu kali satu pembahasan, di mana ada 14 kali pembahasan. Untuk kali ini kita akan lebih banyak mempelajari ruang lingkup yang ada di studi kelayakan bisnis. Pertama kita masuk kepada definisi studi kelayakan bisnis. Di sini bisa kita bagi dengan 3 kata, yaitu studi, kelayakan, dan bisnis. Jadi studi itu adalah bagaimana kita mempelajari sesuatu yang akan kita capai, tentu dengan melalui beberapa proses. Kemudian kelayakan ini ditentukan oleh sesuatu yang berdasarkan teori bahwa layak atau tidak dilakukan sesuatu mengenai bisnis. Kemudian bisnis adalah cara bagaimana kita bisa memperoleh keuntungan melalui penjualan produk dan jasa. Maka bisa didefinisikan bahwa studi kelayakan bisnis itu adalah suatu kegiatan yang mempelajari secara mendalam tentang suatu kegiatan atau usaha atau bisnis yang akan dijalankan dalam rangka menentukan layak atau tidak usaha tersebut dijalankan. Jadi kita akan melakukan kegiatan dan menentukan apakah layak atau tidak usaha itu dijalankan. Jadi perusahaan tidak akan melanjutkan usaha itu ketika tahu bahwa tidak layak, dan kelayakannya itu berdasarkan 7 aspek. Sebelum kita lanjut kepada apa tujuan daripada studi kelayakan bisnis, maka kita perlu tahu dulu faktor-faktor yang menyebabkan kegagalan usaha. Yang pertama adalah data dan informasi tidak lengkap. Ketika mau membuka usaha, maka dibutuhkan data dan informasi di instansi yang relevan dengan usaha yang akan kita buat, dan itu harus lengkap. Kedua adalah yang menyebabkan kegagalan usaha adalah tidak teliti bahwa aspek yang akan kita masukkan di dalam menganalisa kelayakan usaha itu kita harus benar-benar meneliti dengan baik, makanya kita lakukan studi. Kemudian yang ketiga adalah yang tidak kalah pentingnya, bahwa kenapa usaha itu banyak yang mengalami kegagalan karena tidak melakukan studi kelayakan bisnis. Banyak contoh perusahaan-perusahaan yang gagal karena tidak melakukan studi kelayakan bisnis. Berbagai macam alasannya, diantaranya adalah karena tidak adanya dana. Karena memang studi kelayakan bisnis itu dilakukan lebih awal dan membutuhkan modal, sementara perusahaan pasti keuntungan di awal-awal itu tidak ada. Tapi kita harus berpikir bahwa ketika kita melakukan studi kelayakan bisnis lebih awal, maka itu bisa nantinya akan memperkecil kerugian yang dialami oleh perusahaan. Keempat adalah faktor yang menyebabkan kegagalan usaha adalah salah perhitungan. Salah perhitungan yang dimaksud di sini adalah tentu ada banyak rencana-rencana yang akan kita lakukan dan kita estimasi berapa modal, berapa keuntungan yang akan kita peroleh. Namun karena tidak didasari dengan perhitungan yang matang, maka akan salah di dalam perhitungan. Kemudian kegagalan usaha juga bisa diakibatkan oleh pelaksanaan pekerjaan yang salah. Pelaksanaan pekerjaan yang salah dimaksud di sini adalah kita sudah membuat schedule bahwa pekerjaan yang kita lakukan adalah yang pertama adalah misalnya prosesnya mulai dari A sampai B, tapi ketika kemudian berjalan pekerjaan yang kita lakukan itu tidak sesuai dengan pelaksanaannya, maka itu bisa mengakibatkan kegagalan usaha. Kemudian kondisi lingkungan. Kondisi lingkungan ini bisa dan tidak bisa diprediksi ya. Artinya kadang kita tidak tahu bahwa lingkungan apakah itu makro maupun mikro ini bisa mempengaruhi usaha kita ke depannya. Kemudian unsur kesengajaan. Ini bisa mengakibatkan kegagalan satu usaha, yaitu adanya unsur kesengajaan. Artinya bisa saja karena ada
satu misalnya tenaga kerja ataupun mungkin manajernya yang melakukan tindak di mana dia tahu bahwa ini sebenarnya tidak bisa dilakukan, tapi dia lakukan, sehingga itu bisa mengakibatkan kegagalan usaha. Selanjutnya adalah tujuan studi kelayakan bisnis. Pertama adalah menghindari resiko kerugian. Ya pasti ketika kita melakukan studi kelayakan bisnis dan mengetahui layak atau tidaknya usaha tersebut, maka tentu kita akan mengetahui bahwa ini resiko ketika terjadi kerugian, sehingga perlu kita lakukan studi kelayakan bisnis untuk menghindari resiko kerugian. Yang kedua adalah tujuan dari studi kelayakan bisnis adalah memudahkan perencanaan. Ya betul, jadi karena di dalam aspek salah satu aspek daripada kita lakukan studi kelayakan bisnis adalah aspek manajemen, maka di situ diketahui bahwa kita mempunyai perencanaan dari awal, perencanaan mengenai produk apa yang kita buat, perencanaan mengenai tingkat keuntungan kita, perencanaan mengenai tingkat produksi kita. Itu akan mempermudah kita melakukan usaha. Yang ketiga adalah tujuan dari studi kelayakan bisnis adalah memudahkan pelaksanaan pekerjaan. Benar bahwa ketika kita melakukan studi kelayakan bisnis, ini akan bisa kita tahu bahwa kapan kita lakukan pelaksanaan pekerjaan tersebut, kemudian kapan berakhir, semua akan ada di setiap aspek yang akan kita teliti di studi kelayakan bisnis. Kemudian tujuan berikutnya adalah memudahkan pengawasan. Standar yang kita lakukan dari awal perencanaan itu bisa kita lakukan dengan mudah terkait pengawasan. Kemudian yang terakhir kita lakukan tujuan studi kelayakan bisnis adalah memudahkan pengendalian atau evaluasi. Apa yang kita rencanakan dari awal itu bisa kita tahu bahwa kondisi A misalnya tidak bisa kita lakukan, maka kita tidak mungkin akan melakukan kembali. Jadi itu menjadi bahan evaluasi untuk membuat perencanaan berikutnya. Kemudian siapa yang membutuhkan studi kelayakan bisnis? Tentu yang pertama adalah pemerintah. Kenapa? Karena ketika kita membuka usaha tentu ada aspek-aspek di mana kita harus berhubungan dengan pemerintah. Misalnya izin usaha, kemudian mengenai pajak dan sebagainya, sehingga sangat dibutuhkan juga oleh pemerintah. Kedua, yang membutuhkan adalah kreditor. Seseorang yang ingin membuka usaha tentu juga butuh modal, sehingga ketika mau meminjam satu modal misalnya di bank, maka dia akan memperlihatkan bentuk proposal dalam bentuk studi kelayakan bisnis. Kemudian yang membutuhkan lagi studi kelayakan bisnis adalah masyarakat. Perusahaan itu harus mengetahui dengan jelas masyarakat atau calon konsumen yang akan membeli produk atau jasanya, sehingga masyarakat juga harus tahu bentuk dari perusahaan itu. Kemudian yang membutuhkan berikutnya studi kelayakan bisnis adalah investor. Investor itu dapat menanamkan modalnya di perusahaan di mana kita akan bentuk, tapi tentu dia harus tahu bahwa berapa tingkat estimasi keuntungannya ke depan, kemudian produk dan jasa apa yang akan dia buat, kemudian bagaimana perencanaan ke depannya. Berikutnya skema tahapan di dalam studi kelayakan bisnis. Yang pertama adalah pengumpulan data. Jadi kita mengambil data tentu di instansi yang terkait. Misalnya kita mau buka usaha, maka kita dapat mengambil informasi di misalnya di bisnis, data-data yang relevan dengan usaha kita kumpulkan. Kemudian setelah itu kita lakukan pengolahan. Jadi data itu kita pastikan apakah sesuai dengan yang kenyataannya. Setelah itu kita analisis data-data yang kita peroleh tersebut. Kemudian kita mengambil keputusan layak atau tidak kita jalankan usaha tersebut. Jika tidak layak maka dibatalkan, artinya kita tidak melakukan usaha tersebut. Tapi kalau layak maka kita rekomendasikan untuk segera dijalankan. Kemudian sumber data dan informasi yang bisa kita peroleh bisa dari publikasi
publikasi ekonomi dan bisnis baik dari koran ataupun majalah. Jadi kalau kita misalnya mau buka usaha, maka kita bisa memperoleh data-data tersebut di publikasi ekonomi dan bisnis yang perusahaan yang sudah berjalan. Tentu kita banyak belajar dari mereka, perusahaan-perusahaan tersebut. Kemudian sumber data dan informasi berikutnya bisa diperoleh dari publikasi bank. Jadi bank tentu banyak berhubungan dengan stakeholder mereka sehingga banyak informasi bisa kita peroleh. Kemudian sumber data dan informasi yang berikutnya adalah Badan Koordinasi Penanaman Modal. Ya, bisa kita juga banyak memperoleh informasi di sini karena berkaitan dengan penanaman modal. Jadi di sana banyak kita dapat informasi dan data yang bisa relevan dengan usaha yang akan kita buat. Kemudian berikutnya adalah data bisa kita peroleh dari Biro Pusat Statistik mengenai data-data yang real, mengenai data-data penduduk, data-data calon konsumen, kemudian data-data yang akan menjadi pelanggan ataupun data-data mengenai demografi atau geografi itu bisa kita peroleh dari Biro Pusat Statistik. Kemudian sumber data dan informasi selanjutnya bisa kita peroleh dari asosiasi industri dan dagang yang membawahi jenis usaha yang sejenis. Jadi perusahaan kita misalnya ingin membuka satu usaha, kemudian kita mau lihat yang menjadi pesaing kita yang sejenis dengan perusahaan yang akan kita buka itu apa. Maka kita bisa memperoleh data dari asosiasi industri dan dagang. Kemudian sumber dan data informasi berikutnya bisa kita dapatkan di lembaga-lembaga penelitian. Jadi banyak peneliti-peneliti baik itu dilakukan oleh akademik atau non akademik itu bisa kita dapatkan bahwa mereka sudah melakukan penelitian yang sangat jelas terkait dengan perusahaan-perusahaan yang sudah sukses maupun yang baru membuka usaha. Kemudian adalah departemen teknis, artinya yang berhubungan dengan jenis usaha yang akan kita buat. Kita bisa memperoleh data-data dan informasi dari departemen teknis. Dan tentu saja dari sumber-sumber lainnya yang bisa kita ambil. Nah setelah itu kita akan menganalisis mengenai kita sudah masuk kepada studi kelayakan bisnis itu sendiri. Jadi ada 7 aspek yang akan kita teliti mengenai kelayakan perusahaan, yaitu pertama adalah aspek hukum terkait dengan legalitasnya, yang kedua adalah aspek pemasaran terkait dengan segala macam mengenai marketing mix, apakah mengenai penjualannya, kemudian aspek sumber daya manusia yang terkait dengan manajemennya, kemudian aspek teknis yang berkaitan dengan operasionalnya, kemudian aspek ekonomi, kemudian aspek analisa dampak dan lingkungan hidup. Selanjutnya nanti akan kita bahas pada pertemuan berikutnya terkait dengan aspek hukum dan aspek pemasaran. Demikian untuk pembahasan pertama dari mata kuliah studi